Cerita Ganjar pernah disebut hanya pencitraan dan gubernur medsos. Ya, apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur? Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal? Mencari pemimpin, ya jelas rekam jejaknya, jelas track recordnya, jangan sampai hanya orang yang pintar bermain di medsos, punya tim yang kuat, punya modal yang kuat. Misalnya Ganjaris, saya mau tanya dari mana duitnya? Bisa terbentuk hampir di semua provinsi, dari mana duitnya? Jadi gubernur, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya indikator kepala daerah itu bisa dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah 2013, 2018, 2019, 2023. Nah, disitulah akan kelihatan bagaimana Pak Gubernur ini mengurusi kesehatan, pendidikan, kemiskinan, itu ada semua di situ. Cerita Ganjar pernah disebut hanya pencitraan dan gubernur medsos. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo bercerita pernah disebut hanya pencitraan dan gubernur media sosial atau medsos. Ganjar mengaku tak peduli karena yang terpenting adalah mengurus rakyatnya. Saya juga pertama gitu kok dulu, sama tadi pencitraannya gitu ya. Pak Ganjar ini politisi pencitraan. Sama ya kayak tadi ngomongnya, itu mah gubernur medsos. Kata Ganjar dalam acara dialog dengan Gen Z dan kaum milenial di Tangerang, Banten, Minggu 28 Mei 2023. Rasanya gimana? Aku nggak peduli sama kamu. Kamu mau ngomong apa aja, nggak aku urus. Yang aku urus rakyatku, sambungnya. Ganjar berpesan kepada Gen Z dan kaum milenial untuk menjadi diri sendiri. Menurutnya, bermain media sosial tidak salah satu perilaku yang tidak baik. Perlu ditambah skill dan pengetahuannya. Be yourself. Kalau Anda menjadi diri sendiri, tampilkan apa adanya. Tapi tambahin knowledge-nya, tambahin skillnya, tambahin kualitas kontennya. Pasti ada faktor diferensial, itu akan membedakan, ujarnya. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan tidak masalah untuk memviralkan kasus di media sosial jika takut pelapor, namun menurut Ganjar sebaiknya masyarakat dapat menggunakan cara lain. Ketika kemarin ada mahasiswa dari Lampung, dia datang ke saya, dia cerita. Pak Ganjar, apa komentarnya kalau kita viralin? Anak-anak sekarang gitu ya, lapor nggak berani, takut ditangkap Satpol PP. Akhirnya dia pakai cara viralin, ucap Gubernur Jawa Tengah itu. Saya bilang nggak apa-apa, tapi lebih baik kamu punya cara untuk bisa melapor dengan baik, sambungnya. Kalau kami punya aplikasi namanya Lapor Gap, kami bisa laporkan semua di situ. Masing-masing laporan ada IG-nya, itu milikmu. Kita jamin rahasianya, ujar Ganjar. Ganjar meluncurkan dia memiliki catatan siapa saja menjabat yang tidak merespon laporan itu. Ganjar akan menindak penjabat yang tidak merespon laporan tersebut. Kalau kemudian tidak merespon, saya telepon bro. Sudah bosan jadi kepala dinas ya? 2 kali telepon jika masih tidak ada respon. Beneran ini suratnya keluar besok. Siapa gitu? Langsung diberesin, imbuhnya. Menjadi gubernur Jawa Tengah, kepala daerah Jawa Tengah, ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenang Ibu Ketum. Betul? Karena itu wewenang Ibu Ketum, tentu saya harus approve sama Ibu Ketum. Cerita Ganjar pernah disebut hanya pencitraan dan gubernur medsos.
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo bercerita pernah disebut hanya pencitraan dan gubernur media sosial atau medsos. Ganjar mengaku tak peduli karena yang terpenting adalah mengurus rakyatnya. Saya juga pertama gitu kok dulu, sama tadi pencitraannya gitu ya. Ah, Pak Ganjar ini politisi pencitraan. Sama ya kayak tadi ngomongnya, itu mah gubernur medsos. Kata Ganjar dalam acara dialog dengan Gen Z dan kaum milenial di Tangerang, Banten, Minggu 28 Mei 2023. Rasanya gimana? Aku nggak peduli sama kamu. Kamu mau ngomong apa aja, nggak aku urus. Yang aku urus rakyatku, sambungnya. Ganjar berpesan kepada Gen Z dan kaum milenial untuk menjadi diri sendiri. Menurutnya, bermain media sosial tidak salah satu perilaku yang tidak baik. Perlu ditambah skill dan pengetahuannya. Be yourself. Kalau Anda menjadi diri sendiri, tampilkan apa adanya. Tapi tambahin knowledge-nya, tambahin skillnya, tambahin kualitas kontennya. Pasti ada faktor diferensial itu akan membedakan, ujarnya. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan tidak masalah untuk memviralkan kasus di media sosial jika takut pelapor, namun menurut Ganjar sebaiknya masyarakat dapat menggunakan cara lain. Ketika kemarin ada mahasiswa dari Lampung, dia datang ke saya, dia cerita. Pak Ganjar, apa komentarnya kalau kita viralin? Anak-anak sekarang gitu ya, lapor nggak berani, takut ditangkap Satpol PP. Akhirnya dia pakai cara viralin, ucap Gubernur Jawa Tengah itu. Saya bilang nggak apa-apa, tapi lebih baik kamu punya cara untuk bisa melapor dengan baik, sambungnya. Kalau kami punya aplikasi namanya Lapor Gap, kami bisa laporkan semua di situ. Masing-masing laporan ada IG-nya, itu milikmu. Kita jamin rahasianya, ujar Ganjar. Ganjar meluncurkan dia memiliki catatan siapa saja menjabat yang tidak merespon laporan itu. Ganjar akan menindak penjabat yang tidak merespon laporan tersebut. Kalau kemudian tidak merespon, saya telepon bro, sudah bosan jadi kepala dinas ya, 2 kali telepon jika masih tidak ada respon. Beneran ini suratnya keluar besok, siapa gitu, langsung diberesin, imbuhnya. Urusannya kan urusan copras-capres tuh. Iya. Oh, capres itu PDI udah jelas. Itu urusannya ketua umum, urusannya Bu Mega. Lah saya tak nyambut gawe ngurusi rob ya lah. Saya tak nyambut gawe ngurusi mie goreng dulu. Terkait prestasi yang disampaikan, katanya jenengan tidak berprestasi. Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Dia sahabat saya kok. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Ya menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki. Ya.